Nah, anak negeri, jadi ikan yang sudah kita ambil di keramba ini bukan kita mau konsumsi, tapi kita mau mandiin. Hah? Kenapa tuh ya mau dimandiin? Nah, jadi bukan kamu aja Vel yang mandi. Jadi ikan ini juga perlu mandi supaya lebih fresh dan juga jamurnya hilang. Nah, untuk airnya sendiri ini menggunakan air tawar. Nah, kenapa makanan ini dinamakan gulai tabo? Karena tabo sendiri memiliki arti santan. Oleh karena itu, masakan ini memang menggunakan santan dan pastinya ikan kakap dari pantai ini. Gimana Ibu rasanya, Farida? Bangi, teman. Keripik pisang udah biasa. Nah, ini salah satu alternatif oleh-oleh khas Lampung, yaitu pai pisang Suluhanda. Rasanya nggak kalah bangi pastinya. Wah, kue mata roda spesial kemerdekaannya cakep banget ya. Warnanya merah putih. Pewarnanya pun memakai pewarna alami dari buah stroberi. Jadinya pasti aman dan juga sehat ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Di tahun 2023, bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-78. Seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bersuka cita merayakan momen kemerdekaan negara Republik Indonesia. Selain menggelar upacara bendera, ada pula yang mengadakan lomba-lomba yang unik dan menarik. Kebetulan nih, di tempat wisata Pantai Sari Ringgung Lampung, ada lomba gebuk bantal yang unik. Soalnya lombanya diadakan di pinggir pantai. Wah, kelihatan seru banget ya. Ya, jadi nggak sabar buat ikutan lombanya. Kali aja nggak jadi pemenangnya. Nah, sekarang saatnya saya yang coba ya. Doain saya menang, anak negeri. Ayo, ayo lawan saya. Oke, sekarang saatnya Nyak beraksi. Langsung saja kita serbu. Waduh, lawannya ternyata kuat juga ya. Hampir saja Nyak jatuh. Ayo semangat, Nyak pasti bisa. Lomba gebuk bantal ini biasanya dilakukan di kolam maupun sungai. Tapi di pantai juga bisa kok. Bahkan lebih enak kalau di pantai. Soalnya kalau jatuh, bisa langsung berenang di pantai. Hahaha. Gak apa-apa, saya kalah tapi tetap semangat karena ini spesial hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 di Pantai Sari Ringgung. Karena alam memberi banyak manfaat. Namanya perlombaan, ada yang menang dan ada yang kalah. Gak apa-apa kali ini Nyak kalah, tapi Nyak tidak menyerah. Nanti Nyak coba lagi di lain kesempatan. Kebetulan ada di pinggir pantai, kali ini Nyak mau ajak anak negeri buat main ke keramba apung yang tidak jauh dari Pantai Sari Ringgung. Kebetulan kali ini Nyak nggak sendiri, tapi ditemani dengan Feli. Untuk daerah Hanura, kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai nelayan ya. Jadi nggak heran kalau di daerah Hanura ini banyak ditemukan keramba-keramba ikan. Wah, nggak kerasa ya, sudah sampai ke keramba apungnya. Langsung saja kita turun. Ikan-ikan yang dibudidaya di sini tentunya harus dirawat ya. Setiap pagi dan sore, ikan-ikan di keramba harus diberi pakan. Makannya pun berbagai macam. Ada yang alami, dan ada pula yang organik seperti pelet ikan. Pemberian pakan harus teratur dan sesuai jadwal ya, agar ikan di kerambanya tetap sehat. Kayaknya sudah pada kenyang nih ikannya. Kegiatan di keramba tidak hanya pemberian pakan saja. Nyak dan Feli juga mau mandiin ikan. Nah lo, baru tahu kan ikan juga bisa mandi? Hahaha. Kalau jaringnya sudah naik ke permukaan, baru deh Nyak ambil ikan laut yang akan dimandikan. Kalau sudah, ikannya langsung dimasukkan ke dalam ember atau wadah yang berisi air tawar.
Setelah di dalam ember, diamkan selama beberapa menit. Nah, anak negeri, jadi ikan yang sudah kita ambil di keramba ini bukan kita mau konsumsi, tapi kita mau mandiin. Hah? Kenapa tuh ya mau dimandiin? Nah, jadi bukan kamu aja, Vel, yang mandi. Jadi ikan ini juga perlu mandi supaya lebih fresh dan juga jamurnya hilang. Nah, untuk airnya sendiri ini menggunakan air tawar. Ayo, Vel, kita mandiin ikannya, Vel. Kegiatan memandikan ikan ini rutin dilakukan setiap hari sebelum pemberian pakan sore. Tujuannya agar ikan terhindar dari penyakit bintik putih maupun jamur. Kita balikin lagi ya. Nah, ini udah bersih nih ikannya. Wey, dadah ikan. Keramba jaring apung ini memiliki kelebihan tersendiri loh. Salah satunya, sirkulasi air di keramba jaring apung ini tetap terjaga. Karena airnya langsung dari laut, sehingga tidak perlu memperhatikan kebersihannya maupun kandungan oksigen pada airnya. Kebetulan nih, Pak Saipul mau panen ikan kakap. Ikan kakap banyak jenisnya ya. Ada kakap merah, putih, dan juga hitam. Kalau di keramba ini banyak hidup ikan kakap hitam. Sebelum memanen kita tarik dulu jaringnya ya. Kalau jaringnya sudah naik ke permukaan, langsung saja kita ambil ikan kakapnya dengan menggunakan jaring. Pak, ikannya kita bawa ya, mau buat dimasak. Oke, ayo Mel. Asik. Merdeka anak negeri. Merdeka! Nah, kali ini kita ada di Pantai Sari Ringgung sambil masak yang gak nanggung-nanggung. Apa tuh? Nah, kali ini tetap makanan khas Lampung dan dengan ikan kakap pastinya. Kita mau masak apa nih? Pisro. Bukan misro ya, beda. Ini pisro khas dari Lampung. Langsung aja kita masak. Kalonya sama Minan Lia dan Feli mau pakai ikan kakap putih. Kalau pisro biasanya memakai ikan utuh. Jadi ikan kakap putihnya jangan dipotong-potong ya. Cukup diiris tipis di bagian badannya. Namanya ikan laut pasti ada bau amisnya ya. Untuk menghilangkan rasa amisnya, biasanya kita tambahkan perasan jeruk lemon maupun jeruk limau. Setelah ikannya diberikan perasan jeruk lemon, baru deh kita bumbuin ikan kakap putihnya. Bumbunya cukup pakai garam dan merica bubuk. Taburi garam dan merica di seluruh bagian ikan. Kalau sudah, tinggal dikukus deh. Pisro mempunyai ciri khas pada sambal yang bercita rasa pedas, manis, dan juga asam. Untuk membuat sambalnya, sama seperti sambal pada umumnya. Namun yang membedakan sambal pisro ini, lebih banyak menggunakan jeruk nipis untuk campurannya. Kalau sudah, tinggal diulek deh, sampai sambal pisronya halus. Kalau sambal pisronya sudah halus, lanjutnya olah ikan kakapnya. Ikan kakap yang sudah dibumbuin tadi, lalu dibungkus dengan daun pisang. Setelah itu, baru deh dikukus. Ini dia yang unik dari pisro. Biasanya ikan digoreng dan dibakar. Nah, kalau pisro ini, ikannya dikukus. Tujuannya agar ikannya tidak berubah warna dan juga tidak hancur dagingnya. Selain itu, ikan yang dikukus pastinya lebih sehat karena kandungan protein dan gizinya tetap terjaga. Untuk proses pengukusannya, membutuhkan waktu 10-15 menit tergantung besar ikannya. Semakin besar ikannya, maka semakin lama pula proses pengukusannya. Asik! Pisro ikan kakapnya sudah jadi. Lihat nih, daging ikan kakap yang putih ditambah sambal pisro yang merah jadi perpaduan yang pas. Merah putih, seperti bendera Indonesia kan? Oh iya, karena episode ini temanya kemerdekaan, kita tambahkan pula hiasan bendera merah putih di atasnya. Biar makin meriah dan makin cantik tentunya. Rasa ikan pisronya enak banget anak negeri. Perpaduan ikan kukus dan sambalnya pas banget di mulut. Rasa sambalnya juga unik. Ada rasa pedas, manis, gurih, dan tentunya ada rasa asam khas jeruk nipis. Biasanya masyarakat Lampung memakan pisro ini secara bersama-sama. Apalagi dimakannya dengan nasi hangat. Membuat pisro ini makin menggugah selera. Pokoknya bangi temon. Selain enak, pisro ini sangat sehat loh. Soalnya ikannya dikukus. Sehingga nutrisi pada ikan seperti zat antioksidan dan asam lemak omega 3 masih terjaga. Tingginya kandungan asam lemak omega 3 mampu memberikan manfaat untuk kesehatan otak. Jadi banyak-banyak makan ikan ya, biar makin pintar. Hehehe. Masak apa nih kita? Sambal kali ya.
Oh, gulai tabo, salah satu makanan tradisional khas Lampung juga, dan pastinya bangi temon. Mau tahu seenak apa? Langsung aja Bu, kita masak. Biasanya kalau gulai memakai daging sapi maupun ayam, nah kalau gulai tabo ini menggunakan ikan laut. Ikan lautnya pun bisa apa saja ya. Kalaunya sih pakai ikan kakap putih. Kebetulan ikan kakapnya tadi masih banyak. Ikan kakapnya iris dulu ya. Sama seperti pisro, gulai tabo ini menggunakan ikan yang utuh. Jadi ikannya tidak perlu dipotong, cukup diiris tipis di bagian badan ikannya saja ya. Kalau sudah, tinggalnya bumbuin dengan garam dan merica bubuk. Biar ikan kakapnya makin segar, kita tambahkan juga perasan jeruk nipis ya. Dalam bahasa Lampung, tabo berarti santan. Jadi gulai tabo merupakan gulai santan yang ditambah dengan bermacam sayuran maupun ikan. Kelapa yang dipakai untuk gulai tabo biasanya kelapa tua yang memiliki santan yang agak kental. Kalau santannya sudah ada, lanjut kita bikin bumbu gulai tabonya. Dalam proses pembuatan bumbunya, gulai tabo memiliki keunikan tersendiri loh. Resep asli gulai tabo tidak menggunakan bawang putih, hanya memakai cabai merah, bawang merah, dan sedikit kunyit. Dan untuk serai dan jahe hanya digeprek saja ya, jadi tidak dihaluskan bersama bumbunya. Sebelum menumis bumbunya, Nyak potong dulu lobak putih dan bengkoang untuk tambahan gulai tabonya. Bumbu yang sudah dihaluskan tadi langsung kita tumis ya. Jangan lupa tambahkan daun sirih dan daun salam pada saat menumis bumbunya. Setelah aromanya keluar, baru deh tambahkan santan kelapa. Aduk hingga kuahnya berubah menjadi kemerahan. Setelah kuahnya mendidih, baru kita masukkan ikan kakap yang sudah dibumbuin tadi. Siramkan kuah gulainya ke ikan kakapnya. Tujuannya agar bumbunya meresap ke daging ikan. Untuk sayuran pelengkap seperti lobak, bengkuang, dan cabai hijau, kita tambahkan terakhir ya. Tujuannya agar sayurannya tidak mudah layu dan hancur. Gulai tabo ini sekilas mirip dengan sayur lodeh. Bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Yang membedakan hanya bahan utama gulai tabo menggunakan ikan laut maupun ikan tawar. Gulai tabo biasa disajikan pada acara-acara adat maupun acara besar di Lampung. Ada dua jenis gulai tabo. Yang pertama menggunakan bahan dasar ikan laut dan yang kedua menggunakan bahan dasar ikan air tawar seperti ikan mujair dan ikan mas. Namun keduanya tetap menggunakan santan kelapa kental pada campurannya. Karena santan kelapa inilah yang membuat gulai tabo memiliki cita rasa gurih dan juga asin. Baik pisro maupun gulai tabo, keduanya memiliki ciri khas masing-masing. Tapi keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama enak dan lezat. Saking lezatnya, Nyak jadi kepingin nambah lagi nih. Nah, kenapa makanan ini dinamakan gulai tabo? Karena tabo sendiri memiliki arti santan. Oleh karena itu, masakan ini memang menggunakan santan dan pastinya ikan kakap dari pantai ini. Gimana Ibu rasanya, Farida? Bangi, Bangi, teman.